Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ade Munandar di channel saya sendiri, Ade Munandar. Dan di vlog ke-61 ini saya akan membuat sebuah project sederhana, namun insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Tapi sebelum masuk ke videonya, kita intro dulu seperti ini. Oh ya, sebelum lanjut saya akan bercerita sedikit. Udah 2 mingguan ini saya nggak upload video ya, karena saya sedang fokus dengan project yang akan saya produksi. Karena ada beberapa teman-teman di YouTube yang berminat dengan project yang ada di YouTube saya. Saya perlihatkan sedikit project yang telah saya bikin. Ini masih tahap desain PCB-nya. Untuk projectnya apa itu nanti saya akan update di kemudian hari. Kalian bisa lihat. Jadi ini projectnya. Ini akan saya cetak dan akan saya uji coba. Lanjut ke videonya. Nah, jadi di project penyiram tanaman otomatis ini lagi-lagi saya menggunakan Arduino seperti biasa, menggunakan Arduino. Kok nggak ada IC-nya sih? Oh iya, IC-nya saya copot, lupa. Untuk sensornya, sensor apa yang digunakan? Uniknya dari project ini saya tidak menggunakan sensor sama sekali. Jadi saya hanya menggunakan kabel probe atau kabel batangan saja yang fungsinya untuk mendeteksi atau mengetahui kelembaban yang ada dalam tanah. Kelembaban itu adalah tingkat kebasahan yang ada di dalam tanah. Biasanya kalau kita ingin mendeteksi atau mengetahui kelembaban yang ada di dalam tanah, kita menggunakan sensor soil moisture. Jadi belum saya buka, masih dalam bungkusan. Di project ini kita tidak menggunakan sensor ini. Jadi kita cukup menggunakan sensor, menggunakan kabel probe atau kabel batangan saja. Kemudian ada display LCD. Ini masih baru, belum saya solder. Lalu ada apa lagi ya? Oh ya, ini ada water pump mini atau pompa air mini. Dia bertegangan 12 volt DC. Ini nanti untuk mengalirkan air. Lalu saya juga menggunakan relay 2 channel, tapi saya menggunakan 1 channel saja dikarenakan saya akan mengendalikan motor DC-nya ini menggunakan relay. Relaynya juga masih dalam bungkusan, belum saya buka. Oke, langsung saja kita akan eksekusi projectnya. Kita coba lihat di luar. Kayaknya masih inilah, masih kabut. Jadi saya ada tanaman di sini ya, tanaman cabai, bukan cabai-cabean ya, tapi cabai tuh kalian bisa lihat buahnya besar-besar kan. Ini kan tiap pagi sama sore saya siram. Kayaknya kurang efektif dikarenakan saya biasanya tidurnya itu loh bangun siang, jadi nggak tersiram di pagi harinya. Maka dari itu saya bikin project ini biar dia bisa menyiram tanaman otomatis. Oke teman-teman, kita balik ke meja kerja saya dan kalian bisa lihat meja kerja saya berantakan nih. Aduh, seperti apa ini? Ya, namanya juga meja teknisi ya begini. Kalau nggak berantakan ya bukan meja teknisi namanya. Nah, yang pertama saya menggunakan power supply 12 volt sebagai sumber gitu mengaktifkan semua modul. Kemudian saya menggunakan adjustable regulator penurun tegangan. Jadi dari 12 volt diturunkan menjadi 5 volt untuk mengaktifkan relaynya. Biasanya ada pertanyaan nih, Bang, kok nggak ngambil 5 voltnya dari Arduino? 5 volt dari Arduino itu arusnya sangat kecil, jadi tidak cukup untuk mensuplai tegangan ke modul relay. Itu alasan saya mengapa saya memakai tegangan tersendiri khusus untuk dia gitu. Kemudian tentunya ada Arduino ya untuk memproses semua keseluruhan kerja dari project ini. Kemudian ada LCD yang fungsinya untuk menampilkan data yang sedang diproses. Lalu ada sebagai pengganti sensor, ini saya menggunakan kabel seperti ini saja untuk mendeteksi kelembaban tanah. Untuk saya mulai dari mana ya ini yang jelaskannya ya. Saya juga bingung nih, soalnya banyak sekali kabel perkabelan di sini nih. Tadi sebelum saya sebelum saya videokan nih, udah saya uji coba dulu, udah saya try and error. Jadi rangkaiannya bekerja gitu ya, bekerja sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan tujuannya. Jadi pertama sensor ini saya hubungkan ke pin analog 0 ini yang kabel hijau, jadi ini terhubung.
ke sini. Lalu pin satunya ke ground. Ini kan ada dua nih. Jadi satu ke pin analog, satunya ke pin ground. Nah, catatan untuk pin analognya saya kasih pull up resistor yang fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai pembatas arus. Lalu untuk LCD-nya, ini kan saya menggunakan LCD 16x2. Jadi LCD-nya ini terhubung ke pin 2 sampai 7. Jadi dari RS, E, 4, 5, 6 dan 7 itu saya hubungkan di sana. Kemudian ini modul relaynya saya hubungkan di pin 8. Jadi ini untuk trigger untuk mengaktifkan relaynya. Jadi relay ini nanti untuk mengaktifkan water pump ini. Water pumpnya belum saya pasang pula. Ini nanti saya pasang. Tegangan untuk Arduino nya ini 12 volt. Langsung saja saya akan pasang water pumpnya ini. Oh iya, sama satu lagi selang untuk mengalirkan air maksudnya. Oke, sudah saya pasang ya. Kutub positifnya saya hubungkan ke NO pada modul relay. Kemudian kutub negatifnya saya hubungkan ke ground pada power supply. Lalu COM pada relay ini saya hubungkan ke 12 volt. Ini sebagai pemutus. Itu saja kita akan uji coba project ini. Sebelum saya mengaplikasikan project penyiram tanaman otomatis ini ke tanaman, jadi saya akan menguji coba terlebih dahulu si sensor ini ketika dia terkena air dan tidak terkena air. Kita akan membandingkan. Jadi pompanya ini saya lepas, saya nggak pasang. Nanti relaynya akan aktif saja, tapi dia tidak mengaktifkan si pompanya. Kita nyalakan dulu sistemnya. Sangat berantakan ini meja kerja saya, bisa lihat tuh. Penyiram tanaman. Nah, itu ada humidity yang artinya kelembaban. Modul relaynya aktif karena persentase atau kelembaban yang ada pada sensor ini di bawah dari 20%. Kita akan uji coba saja, masukkan saja seperti ini. Nah, kalian bisa lihat tuh modul relaynya off, humidity-nya kalian bisa lihat kelembabannya atau tingkat kebasahan pada sensor sebesar 100%. Wow, ya jelaslah 100%. Ini dalam air ini. Kita coba angkat ya. Ini ibaratnya tanahnya mengering. Relaynya aktif lagi, kelembabannya sebesar 2%. Kita coba masukkan perlahan. Itu modul relaynya off dan persentase humidity-nya sebesar 82%. Langsung saja kita akan aplikasikan project ini ke tanaman saya yang ada di depan rumah. Oke teman-teman, jadi kita akan menguji coba project ini. Jadi sekarang jam 5, ini adalah waktu yang tepat untuk menyiram tanaman. Kita nyalakan saja sistemnya. Oke, sistem sudah menyala. Wah, ternyata tanahnya sudah basah, bro. Kita coba pindah, kita cari posisi yang berjauhan. Masih juga terbaca ini, mungkin kurang jauh. Ini kita pindahkan, jangan terlalu dekat, bisa bahaya ini. Airnya sudah habis, belum juga apa-apa. Ini kita letakkan di sini. Kelembaban yang ada pada tanah itu sebesar, tidak konstan ya, nilainya berubah-berubah. Kita coba apakah dia akan mati. Nah, dia sudah mati. Kita tunggu beberapa saat.
kelembabannya di atas 50%, yang artinya tanahnya sudah basah. Seperti itu penguji coba penyiram tanaman otomatis. Project ini sangat efektif untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, karena ini sangat membantu waktu yang kita punya. Kita bisa mengerjakan hal-hal yang lain yang lebih penting. Jadi soal urusan tanaman ini serahkan saja ke alat ini, biarkan mereka yang menyiramnya. Di sini saya ada beberapa tanaman, enggak ada beberapa sih, ada 2 tanaman cabai yang sudah berbuah, ada 2 batang ini. Satunya baru ada bunga, lalu di sini ada kunyit. Nah, ini kunyit ada beberapa sih, cuman ada juga yang mati, itu hidup lagi dia. Itu ada mangga, itu umurnya baru berapa tahun ya? Belum sampai setahun sih, baru 8 bulanan kayaknya. Lah kok bahas itu sih. Oke, mungkin itu saja video dari saya, video tentang project penyiram tanaman otomatis menggunakan Arduino sebagai pengontrol, sebagai pemproses dari keseluruhan kerja alat ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, atau kalian dapat mengembangkan project ini. Kalau project ini kan saya bikin masih menggunakan Arduino dan beberapa modul yang terhubung menggunakan kabel jumper. Itu menurut saya nggak efisien gitu, karena untuk menghubungkan modul satu dan modul lainnya kita menggunakan kabel jumper. Itu nggak bagus sih kalau untuk dilihat. Jadi kalian bisa kembangkan, bikin PCB memang khusus untuk project ini, penyiram tanaman otomatis, agar rangkaiannya lebih sederhana, lebih enak dipandang gitu. Jadi ini kan hanya sekedar penguji coba saja, dan mungkin saja nanti saya akan kembangkan project ini yang lebih lagi dari ini. Segitu dulu dari saya. Jika kalian suka video ini, silahkan kalian like. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar. Jangan lupa untuk share juga video ini ke teman-teman kalian. Mungkin saja mereka membutuhkan video yang seperti saya lakukan sekarang ini. Dan yang terpenting, jangan lupa kalian subscribe channel YouTube saya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube saya. Nantikan video saya selanjutnya dan terima kasih telah menonton. Dadah, salam elektronika. Waduh, halaman rumah saya rumputnya sudah panjang-panjang.